Assalamualaikum. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Tim nasional Indonesia ditahan imbang oleh Laos usia 23 di ajang kualifikasi Piala Asia. Sangat disayangkan. Banyak juga yang mencibir atau mentertawakan timnas sekarang sangat berbeda sekali ketika dilatih oleh Gerard Van den Berg. Dan kalau kita samakan dengan Coach Sintayong, banyak prestasi yang diraih. Tentunya kita juga di edisi sebelumnya merupakan semifinalis ya, kita berada di peringkat 4 besar, tetapi di kualifikasi kali ini memang tidak ada yang spesial, pemainnya pun pemain beda dengan yang sebelumnya. Ada Witan Sulaiman, ada Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, ada Rafael Strike ya. Kalau saat ini kayaknya tidak ada yang spesial, biasa saja. Itu juga sebenarnya sudah tergambar pada Piala AFF usia 23, di mana lagi-lagi udah berapa pertandingan ya? Mungkin lawan Filipina, lawan Malaysia, lawan Vietnam, ya, lawan Thailand, lawan Laos. 5 pertandingan terakhir, ya, 5 pertandingan terakhir Indonesia tidak mampu mencetak gol. Sangat buruk sekali lini depan timnas Indonesia. Kita harus katakan apa adanya dan kita harus sampaikan bahwa memang secara open play kita tidak mampu mencetak gol melalui open play. Kita hanya mencetak gol melalui set piece, tendangan sudut ketika menghadapi Thailand di Piala AFF, dan juga lawan Filipina kita mencetak gol itu melalui gol bunuh diri. Jadi praktis secara permainan, secara open play kita tidak mampu mencetak gol di 5 pertandingan terakhir di timnas usia 22. Sangat disayangkan. Memang Gerard Van der Berg ini mungkin alternatif dari permainan kita yang kurang berjalan, hanya tertumpu pada striker saja. Jens Raven dan juga Rafael Struijk, Hoki Caraka juga bermain tidak lebih baik ya dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini membuat peluang kita sebenarnya bisa dikatakan mungkin hanya 1% peluangnya untuk lolos dari kualifikasi Piala Asia usia 23. Kenapa kita hanya mendapatkan 1 poin dan kita di pertandingan terakhir harus menghadapi Makau. Bayangkan kalau misalnya kita menang atas Makau, maka poin kita menjadi 4. Dan di pertandingan terakhir ketika kita menghadapi Korea Selatan, kita kalah. Dan kita akan berada di peringkat 2 dan sudah pasti kita tidak akan masuk ke dalam peringkat 2 terbaik yang diambil 4. Karena poin kita 4. Kalau misalkan kita poinnya 6, mungkin kita masih ada peluang bersaing dengan klasmen di peringkat 2. Khusus peringkat 2 kita masih punya peluang lah kalau poinnya 6. Tapi kita udah pupus harapan, kalaupun kita menang banyak atas Makau, poin kita hanya 4. Dan kita hanya butuh keajaiban. Kita hanya perlu keajaiban ketika menghadapi Korea Selatan, harus menang. Kalau kita tidak menang, misalnya seri lawan Korea Selatan, poin kita cuma 5 ya, berat lah peringkat 2 terbaik dengan poin 5. Apalagi dari 11 grup yang diambil hanya 4. Apalagi potensi dari grup-grup yang lain itu peringkat 2-nya itu potensinya adalah 6 poin. Kalau kita seri lawan Korea, poin kita 5 dan kita secara poin akan kalah di ranking 2 terbaik. Tentu ketika kita terakhir menghadapi Korea Selatan harus mati-matian, tetapi Korea Selatan juga bukan tim sembarangan. Kayaknya kalau bukan era Coach Sintayong, kita sulit ya untuk menang menghadapi Korea Selatan. Apalagi ketika kita menghadapi Laos pun kita tidak mampu mencetak gol. Kita lawan Filipina tidak mampu mencetak gol, kita lawan Malaysia tidak mampu mencetak gol ya. Bagaimana nanti ketika menghadapi Korea Selatan? Kecuali kita mendapatkan keuntungan misalnya dari wasit atau pemain Korea Selatan mendapatkan kartu merah, itu mungkin saja. Jadi artinya keajaiban yang bisa membuat timnas Indonesia usia 23 lolos dari babak kualifikasi usia 23. Dan saya juga sebenarnya bisa mengatakan bahwa di pertandingan pertama ini ketika menghadapi Laos, maka peluang kita untuk lolos sudah tertutup. Ya, saya harus katakan sudah tertutup karena kita harus berpatokan menghadapi Korea Selatan. Memang bola itu bundar, tetapi sangat sulit kita mengalahkan Korea Selatan. Ya, hanya keajaiban yang tadi. Makanya peluang Indonesia sebenarnya kemarin di lawan Laos. Tetapi karena di lawan Laos kita tidak mampu mencetak gol, sekalipun ada gol itu offside ya. Sangat disayangkan.
Ya mudah-mudahan kita nanti bisa butuh keajaiban lah, atau nanti di pertandingan kedua mungkin saja Korea ini ditahan imbang oleh Laos. Kita berharapnya seperti itu. Korea ditahan imbang oleh Laos, kita menang besar atas atas Macau, dan kita bisa mungkin seri atas Korea Selatan. Kalau itu yang terjadi skenario itu, maka poinnya semua sama 5. Korea poinnya 5, Indonesia poinnya 5, Laos poinnya 5. Yang dihitung nanti selisih gol. Ketika selisih gol kita menghadapi jumlahnya lebih banyak, maka kita akan berada di atas peringkat 1 atau peringkat 2. Tapi kalau selisih golnya rendah, maka kita akan tereliminasi untuk juara grup. Tapi kalau poin 5, kita berada di peringkat 2 terbaik tuh rasanya udah nggak mungkin dapat peringkat 4 terbaik dari posisi 4 tim yang diambil dari peringkat 2 terbaik. Kalau poin 5 nggak mungkin bisa. Maka poin minimal untuk berada di peringkat 2 terbaik adalah 6, poinnya 6. Makanya kalau kemarin kita seri lawan Laos, maka sebenarnya pupus harapan kita, dan kita harus bisa menang lawan Korea Selatan. Kalaupun kita kalah, kita nggak ada harapan. Ya sudah, kalau kalah poin kita 4, kalau kita menang lawan Macau. Tapi memang potensinya lawan Macau kita menang, dan menangnya kalau bisa banyak, selisihnya lebih dari, ya pokoknya yang banyak lah golnya, 10 kalau bisa, 14 gol, 14-0, karena supaya nanti pertandingan Korea menghadapi Laos, kita mudah-mudahan kalau bisa seri lah. Tapi kalau misalkan Korea yang menang, ya udah, kita tak ada harapan lah. Itulah pokoknya nanti teman-teman silakan tulis komentar. Timnas U23 kali ini memang sangat berbeda, tidak ada yang spesial. Ya, memang tidak ada yang spesial, itu tuh sudah tergambarkan dari Piala AFF yang kemarin. Mudah-mudahan nanti di bulan Desember SEA Games kita mendapatkan kabar gembira atau hadiah berupa medali emas. Tapi pelatihnya bukan Gerard Van den Berg, sepertinya pelatihnya adalah Indra Sapri, karena Gerard Van den Berg juga tampaknya kontraknya hanya 2 turnamen saja, Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Asia. Kalau kita gugur atau tidak lolos di kualifikasi Piala Asia usia 23, sangat disayangkan, karena di edisi sebelumnya lagi-lagi kita tembus di semifinal, kita mengalahkan Jordania, kita mengalahkan Korea Selatan adu penalti, kita mengalahkan Australia, ya itulah sepak bola. Kelahiran timnas Indonesia tahun 2023 ini tidak ada yang spesial, yang sangat disayangkan. Tidak ada pemain abroad, pemain tim naturalisasi yang dipanggil untuk memperkuat timnas usia 23. Padahal ini sangat penting. Turnamen ini sangat penting sebenarnya, tapi lagi-lagi pemain usia 23 kita seperti Milano Jonathan, Mauro Gilstra, ya itu Marcelino Ferdinand itu dipanggilnya ke timnas senior, yang notabene timnas senior akan menghadapi FIFA Matchday yang sebenarnya tidak terlalu penting-penting amat sih. FIFA Matchday hanya poin saja, ya itu lagi-lagi pilihan dari tim kepelatihan, ya semuanya sudah dipilih oleh dirancang Erick Thohir, tim kepelatihan kita baik dari usia 17, usia 19, usia 20, usia 23, tim senior semua sudah ada progresnya. Memang kita tidak bisa instan, lagi-lagi mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa bergembira melalui sepak bola Indonesia. Oke, itu aja teman-teman, nanti silakan tulis di kolom komentar. Ya demikian, wassalam.